Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpulkan dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul interferensi dan integrasi. Di sini saya Lingga sebagai moderator. Pemateri pertama Eka Fitrianti, pemateri kedua yaitu Alinda. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama itu pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua itu penyampaian materi pada pemateri dipersilakan. Pengertian interferensi dan integrasi bahasa. Pengertian interferensi Baker dalam Firmansyah 2021 menyebutkan bahwa fenomena interferensi bahasa ditemukan pada individu yang menguasai lebih dari satu bahasa atau bilingual. Interferensi merupakan keadaan di mana seseorang mencampur bahasa kedua dengan bahasa zat mereka atau bahasa ibu, bahasa utama. Dari beberapa kutipan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber, atau biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Yang kedua, pengertian integrasi bahasa. Batia mendefinisikan integrasi sebagai proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Ahli lain mendefinisikan integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa, seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. D. Penyebab terjadinya interferensi dan integrasi bahasa, yaitu yang pertama penyebab interferensi bahasa. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketwi bahasa, pelafal penutup bahasa, atau kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber utama terjadinya interferensi bahasa. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Yang dimaksud dengan tipisnya kesetiaan pelafal bahasa penerima adalah rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Tidak cukup atau tercukupinya kosakata bahasa penerima tergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari, memahami kaidah bahasa. Yang keempat, menghilangkan beberapa kosakata yang jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama kelamaan akan menghilang. Dan yang terakhir, kebutuhan kebersamaan kata atau sinonim. Sinonim atau padanan kata yang bermakna sama merupakan sarana variasi untuk berbahasa. Bahasa, kemampuan berbahasa, sumber dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestis jika
ditunjukkan dalam berinteraksi. Hal ini akan memicu terjadinya interferensi pada bahasa penerima, mengingat pelafal akan berupaya untuk menyisipkan beberapa sumber-sumber bahasa sumber, guna menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan melafalkan bahasa tersebut. Fenomena ini berujung pada timbulnya sebuah gaya dalam berbahasa. G. Terbawa kebiasaan bahasa ibu. Faktor terbawanya kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Tingkat kemampuan bahasa ibu yang tergolong tinggi akan mempengaruhi pelafalan bahasa penerimaan yang tergolong lebih rendah saat menghadapi sebuah hambatan berbahasa. 2. Penyebab integrasi bahasa. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi. Ketiga faktor tersebut adalah A. Kondisi karakteristik sistem kaidah kebahasaan semakin mirip antara satu dengan lainnya, maka akan semakin cepat berintegrasi. B. Urgensi. Seharusnya yang mendesak penyerapan unsur bahasa semakin penting unsur bahasa tersebut dalam pemakaian bahasa penerimaan, maka semakin sering digunakan sehingga semakin cepat berintegrasi. C. Sikap bahasa pada penutur bahasa penerima di mana terdapat kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma-norma bahasa. Jika sikap bahasa ini semakin menurun, maka akan semakin berpeluang terjadi integrasi. C. Bentuk interferensi dan integrasi bahasa. 1. Bentuk interferensi bahasa. Jenderal dalam Firmansyah tahun 2021 membagi bentuk interferensi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, ditinjau dari asal unsur serapan. Interferensi dapat dibedakan menjadi interferensi sekerabat, internal, interferensial, dan interferensi bukan kerabat, eksternal, interferensial. Interferensi sekerabat merupakan jenis interferensi antara bahasa serumpun, misalnya antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sedangkan interferensi bahasa bukan kerabat terjadi antara bahasa yang sejati tidak memiliki hubungan khusus, namun urgensi penggunaannya dianggap penting, misalnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. B. Ditinjau dari arah unsur serapan. Dalam fenomena interferensi terdapat 3 unsur penting, yaitu bahasa sumber, unsur penyerap, dan bahasa penerima. C. Ditinjau dari segi pelaku. Ditinjau dari segi pelaku, jenis interferensi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, interferensi perlakuan. Performance interferensi, yakni yang terjadi pada pelaku bahasa perorangan. Dan yang kedua, interferensi perlakuan. Performance interferensi, interferensi yang terjadi pada awal orang belajar bahasa asing. D. Ditinjau dari segi bidang. Interferensi yang terjadi pada tataran sistem bunyi fonologi, pelafalan bunyi-bunyi bahasa lama ke bahasa penerima. Contohnya selalu, semua. B. Interferensi yang terjadi pada tataran pembentukan kata morfologi,
Pembentukan kata bahasa Indonesia yang menyerap tujuan bahasa lain, contohnya 12 bertanya, menanya. C. Interferensi yang terjadi pada tataran kalimat sintaksis. Penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat bahasa Indonesia. Contoh, mereka akan Maret bulan depan. D. Interferensi semiotik. Interferensi ini terjadi pada tataran makna, di mana dapat dibagi lagi menjadi interferensi ekspansif dan interferensi adjektif. 2. Bentuk integrasi bahasa. A. Integrasi audiosial merupakan bentuk integrasi yang terjadi melalui persepsi pendengar. Dengan kata lain, mulanya pelafal memakai bahasa mendengar bahasa dari penutur aslinya, kemudian mencoba untuk melafalkan sesuai dengan apa yang didengar. B. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli yang kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. C. Integrasi penerjemahan langsung. Baik, terima kasih pada pemateri. Iya, Bu. Ibu Alia. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, yang mana kami buka 2 sesi, 3 penanya dari per sesinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Nopriani. Baik, perkenalkan nama saya Noviani, izin bertanya. Apa saja penyebab terjadinya interferensi dan integrasi bahasa? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Soleha, silakan. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya Soleha, izin bertanya, yakni jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interpretasi dan integrasi dalam bahasa dan berikan contohnya. Sekian. Selanjutnya, satu lagi di sini. Baik, terima kasih. Jelaskan perbedaan integrasi dan interferensi dan integrasi dan berikan masing-masing contoh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sekarang izinkan kami untuk berdiskusi. Baik, mohon perhatiannya. Di sini kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Langsung saja pertanyaan pertama dari Nopriani yang akan dijawab oleh Arida. Pada Arida. Baik, langsung saja. Lanjut. Nopriani. Jawab pertanyaan dari Noviani. Apa saja penyebab terjadinya interferensi dan integrasi bahasa? Penyebab interferensi bahasa yang pertama, kurangnya penguasaan bahasa kedua, kebiasaan bilingualisme, dan ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan budaya, dan keempat, transfer struktur bahasa ibu ke bahasa lain. Penyebab integrasi bahasa: 1. Konteks bahasa yang intens. 2. Penerimaan masyarakat. 3. Pengaruh teknologi dan globalisasi. Dan keempat, kebutuhan istilah baru dalam komunikasi. Interferensi dan integrasi
integrasi bahasa terjadi karena adanya kontak antara dua bahasa yang digunakan secara bersamaan. Interferensi muncul akibat kurangnya penguasaan bahasa, sedangkan integrasi terjadi karena kebutuhan komunikasi dan pengaruh sosial budaya yang mendorong penerimaan unsur bahasa asing dalam bahasa sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Ada juga yang pertama. Ya dulu. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nopriani. Apa saja penyebab terjadinya interferensi dan interaksi bahasa? Interferensi bahasa adalah maksudnya unsur bahasa pertama ke dalam penggunaan bahasa kedua yang menyebabkan penyimpangan dalam fonologi, morfologi, sintaksis, semantik atau leksikal. Penyebab interferensi bahasa yaitu penggunaan bahasa yang belum sempurna, penutur belum fasih dalam bahasa kedua, sehingga cenderung menjadi struktur atau kosakata. Yang kedua, kebiasaan berbahasa. Penutur lebih terbiasa menggunakan bahasa pertama, sehingga pola bahasa pertama terbawa ke dalam bahasa kedua. Interaksi bahasa adalah maksudnya unsur-unsur dari satu bahasa ke bahasa yang lain yang memungkinkan menjadi bahasa sah dari bahasa tersebut. Penyebab integrasi bahasa yang pertama adanya kontak budaya dan sosial yang intens, misalnya melalui perdagangan, pendidikan, migrasi atau kolonialisasi. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan. Kosakata, jika bahasa pertama tidak memiliki kata untuk konsep tertentu, maka dari kata bahasa kedua bisa diserap dan diintegrasikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Indah. Bagaimana, ada lagi yang menambahkan? Jika tidak ada, apakah Nopriani sudah bisa dipahami? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Soleha yang akan dijawab oleh Eka. Beliau PC kan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Soleha. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa dan berikan contohnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa beserta contohnya yaitu yang pertama, kurangnya penguasaan bahasa kedua. Penggunaan belum fasih, jadi mencampur bahasa pertama dan kedua. Contohnya, saya mau ke market, seharusnya saya mau ke pasar. Yang kedua, kebiasaan campur kode. Kebiasaan tersebut mencampur dua bahasa dalam komunikasi. Contohnya, kita diskusi dulu sebelum meeting. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sekitar sering mencampur bahasa. Contohnya, anak terbiasa mengatakan, makasih ya mem. Yang keempat, transfer struktur bahasa pertama. Struktur bahasa pertama digabungkan dengan bahasa kedua. Contohnya, he clever, karena terpengaruh dia pintar. Bahasa Indonesia digabungkan dengan bahasa Inggris. Yang terakhir adalah kurangnya paparan bahasa baku. Jarang mendengar atau menggunakan bahasa yang benar. Contohnya, I very like it. Seharusnya I really like it. Terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan? Tidak ada, apakah Soleha sudah bisa paham? Sudah, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Cindy yang akan dijawab oleh saya sendiri. Jelaskan perbedaan interferensi dan integrasi serta berikan masing-masing contohnya. Interferensi bahasa. Pengertian campur bahasa yang menyebabkan kesalahan karena pengaruh bahasa pertama. Contoh, saya tidak ada waktu. Terpengaruh struktur bahasa daerah. Integrasi bahasa. Integrasi bahasa merupakan penyerapan kata asing ke dalam bahasa yang sudah diakui dan digunakan secara resmi. Contoh, televisi dari television bahasa Inggris. Perbedaan utama, interferensi tidak sengaja atau menyebabkan kesalahan, sedangkan integrasi disengaja
atau diterima sebagai bagian dari bahasa. Sekian, terima kasih. Adakah yang menambahkan jawaban dari kami? Jika tidak ada, apakah sini sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama sudah selesai. Kami buka sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mengapa penting bagi siswa untuk memahami konsep interferensi dan integrasi dalam belajar? Terima kasih. Siapa lagi? Subhana. Langsung saja, pertama saya sebenarnya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir dampak interferensi dalam pembelajaran bahasa? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Siapa lagi? Ya, pada Tia. Silakan. Baik, langsung saja. Izin bertanya, mengapa interferensi bahasa sering terjadi saat kita belajar? Dua hal yang mirip dalam waktu yang berdekatan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang izinkan kami untuk berdiskusi kembali. Ya, sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama dari Lestari yang akan dijawab oleh Eka Firtina. Pertanyaan dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lestari. Mengapa penting bagi siswa untuk memahami konsep interferensi dan integrasi dalam belajar? Penting bagi siswa memahami konsep interferensi dan interaksi karena keduanya mempengaruhi cara mereka menyerap dan menggunakan bahasa baru. Interferensi membantu mereka menyadari kesalahan yang muncul akibat pengaruh bahasa pertama. Sementara interaksi memungkinkan mereka menggabungkan pengetahuan baru secara efektif. Dengan memahami konsep ini, siswa bisa belajar lebih sadar, memperbaiki kesalahan lebih cepat, dan mengembangkan kemampuan bahasa secara lebih alami dan efisiensi. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan jawaban? Tidak ada, pada Lestari sudah bisa paham. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Subhana. Dari Tia yang dijawab oleh Arinda. Pak Arinda. Tolong dipegang Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Mengapa interferensi bahasa sering terjadi saat kita belajar dua hal yang mirip dalam waktu yang berdekatan? Interferensi bahasa sering terjadi saat kita belajar dua hal yang mirip dalam waktu yang berdekatan karena otak cenderung mencampur atau keliru mengaitkan informasi yang serupa, mengirimkan bentuk, struktur, atau kosakata, menyebabkan tumpang tindih dalam memori, sehingga otak kesulitan membedakan mana yang benar digunakan. Selain itu, kurangnya konteks yang jelas, beban belajar yang tinggi, dan proses penyimpanan informasi yang berdekatan. Waktunya memperbesar kemungkinan terjadinya interferensi akibat pelajar sering mengalami kebingungan dan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan? Tidak ada, berarti sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan ketiga yaitu dari Subhana yang akan dijawab oleh saya sendiri. Bagaimana cara mengatasi dan meminimalisir dampak interferensi dalam pembelajaran bahasa? Cara mengatasi interferensi dalam pembelajaran bahasa adalah dengan meningkatkan kesadaran perbedaan antara bahasa pertama dan kedua, memperbanyak latihan dalam konteks yang benar, memberikan koreksi langsung saat terjadi kesalahan, serta memperluas paparan terhadap bahasa target
perlu memahami perbedaan antara bahasa pertama dan kedua. Sering berlatih menggunakan bahasa target secara kontekstual serta mendapatkan umpan balik atau koreksi saat terjadi salah. Paparan rutin terhadap bahasa target juga sangat membantu. Sekian, terima kasih. Adakah yang menambahkan jawaban pada Miranda dan Joshua? Baik, terima kasih moderator. Langsung saja perkenalkan, saya Miranda, izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Subhana. Bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir dampak interferensi dalam pembelajaran bahasa? Untuk mengatasi atau meminimalisir dampak interferensi dalam pembelajaran bahasa ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kesadaran tentang interferensi. Yang kedua, mengubah dan mengevaluasi metode pengajaran untuk memastikan bahwa teknik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, peningkatan kosakata dan pemahaman tata bahasa untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kekurangannya pengetahuan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, apakah Subhana sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Interferensi dan integrasi bahasa adalah dua hal yang saling berhubungan. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber, biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai, untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Integrasi merupakan hasil dari sebuah interferensi. Dengan kata lain, interferensi merupakan sebuah proses peminjaman unsur bahasa yang nantinya akan menghasilkan sebuah integrasi bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya penutupan, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi